Kalau kita lagi ngomongin tentang semangat belajar, sebenarnya kalau dalam bahasa psikologinya itu kita lagi ngomongin tentang konsep motivasi. Apa sih motivasi? Motivasi merupakan sebuah hasrat atau dorongan yang timbul di dalam diri atau di luar seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sebuah tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, kali ini aku bakal ngebahas tentang gimana sih tips biar kita selalu semangat dan termotivasi untuk belajar dengan menerapkan konsep lifelong learning. Jadi, tonton videonya sampai beres ya. Namun, sebelumnya aku mau ngejelasin nih salah satu teori dari filsuf yaitu Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa motivasi tindakan saat kita hidup itu terbagi menjadi dua yang mendasari semua tingkah laku dan perilaku kita mulai dari hal yang sederhana kayak makan, minum sampai ke hal yang lebih kompleks kayak belajar. Nah, dua jenis motivasi itu apa aja sih? Yang pertama, kita melakukan motivasi untuk menghindari penderitaan. Contohnya kayak minum obat. Terus yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan. Contohnya kayak nonton drama Korea. Pokoknya melakukan hal-hal yang menurut kalian itu adalah hal yang menyenangkan. Dan setiap orang tentunya mempunyai kotak-kotak tersendiri dalam menempatkan motivasi tindakannya tersebut. Mungkin bagi sebagian orang kategori menghindari penderitaan itu masuk ke dalam kategori mendapatkan kebahagiaan. Contohnya kayak belajar. Ada orang yang belajar untuk menghindari penderitaan dan ada juga orang yang belajar untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang belajar karena memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap segala sesuatu hal yang ada di dunia ini. Ada juga orang yang belajar karena memiliki suatu passion dalam satu bidang. Dan ada juga orang yang belajar karena having fun aja. Akan tetapi di samping itu, ada juga orang yang belajar karena hanya disuruh orang tua, karena obsesi dengan nilai yang tinggi, atau karena ingin mengejar suatu PTN. Tapi kalian tahu nggak sih, ada loh rumus tentang motivasi yang berlaku untuk semua orang, yaitu kalau tindakan yang dilakukan atas motivasi mendapatkan kebahagiaan, selalu memberi kepuasan yang lebih banyak dibandingkan tindakan motivasi yang dilakukan atas menghindari penderitaan. Ini juga jadi hal yang membedakan motivasi belajar untuk menghindari penderitaan dan kebahagiaan. Kalau kalian belajar untuk menghindari penderitaan, kalian akan menganggap kalau kalian harus belajar. Sementara kalau kalian belajar untuk kebahagiaan, kalian akan menganggap belajar karena kemauan kalian, bukan keterpaksaan. Perbedaan simpel ini antara harus dengan mau tentu sangat berpengaruh dan ini menjadi salah satu alasan yang ngebuat kalian jadi nggak ikhlas dalam belajar, ngerasa capek dan ngebuat belajar jadi nggak efektif, sehingga timbul pertanyaan, apa aku kurang bekerja keras dalam belajar dibandingkan orang lain? Hal ini bisa jadi karena kalian ngerasa nggak happy dalam belajar dan menganggapnya jadi beban. Oleh sebab itu, di sini aku mau memperkenalkan suatu konsep yang disebut dengan lifelong learning. Apa sih lifelong learning itu? Lifelong learning adalah proses belajar yang selalu berlanjut dan dilakukan karena keinginan serta motivasi dari diri sendiri. Jadi proses belajarnya tidak hanya di lingkup sekolah atau universitas, namun di luar juga. Menurut konsep ini, manusia pada dasarnya punya keinginan yang kuat untuk eksplor, belajar, dan berkembang untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Selain itu, konsep ini juga membuat kita meningkatkan kepercayaan diri karena kita menaruh perhatian pada diri sendiri dan tujuan yang kita punya. Percaya atau enggak, lifelong learning ini bisa dimiliki oleh semua orang untuk kehidupan sehari-hari. Seperti pada pembahasan di awal mengenai tips untuk selalu semangat dan termotivasi dalam belajar melalui konsep lifelong learning, di sini aku bakal membagikan 5 jurus jitunya. Pertama, mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri termasuk apa yang kalian sukai dan apa yang jadi tujuan kalian di hidup ini. Lifelong learning di sini tuh soal diri kalian dan apa yang kalian mau, bukan orang lain atau di sekitar kalian. Kalau kalian udah punya gambaran apa yang kalian suka dan mau dicapai, kalian bisa susun itu jadi goal yang lebih detail. Kedua, pakai metode yang namanya SMART Goals.
SMART itu akronim buat penyusunan tujuan. Idealnya, tujuan yang kalian susun itu perlu dibuat secara jelas dan spesifik. Bisa kalian ukur keberhasilannya, bisa kalian capai dan emang realistis juga buat kalian capai. Terus yang paling penting ada deadline waktunya. Contoh, kalian ingin fasih bahasa Korea biar bisa ngerti obrolan di drama Korea tanpa subtitle dan bakal menguasainya dalam waktu 2 tahun. Nah, spesifik banget kan? Mulai dari tujuan dan waktunya kapan. Goal yang jelas juga dapat membantu lebih termotivasi dengan apa yang kalian ingin capai. Jadi kayak punya panduan gitu. Setelah punya gambaran yang lebih lengkap soal diri dan goal yang ingin dicapai, berikutnya adalah buat itu jadi daftar soal hal-hal yang mau kalian pelajari atau bisa dilakukan. Misalnya, kalian pengen ikut IISMA, tentu kalian harus menyiapkan apa saja hal yang dibutuhkan, seperti TOEFL dan nilai IPK yang memadai persyaratan. Untuk menyiapkan hal tersebut, kita harus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan belajar kita. Keempat, lingkungan yang mendukung. Nah, waktu kalian dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung kalian buat belajar, proses lifelong learning ini bakal lebih menyenangkan dengan dikelilingi oleh orang yang menginspirasi kalian. Itu juga bisa bikin kalian termotivasi. Terakhir, last but not least, integrasikan pembelajaran kalian ini ke kehidupan sehari-hari. Hal yang sering terjadi adalah bagaimana sih caranya buat belajar hal baru kalau lagi sibuk banget. Tentu saja kalian membutuhkan waktu, usaha, dan refleksi buat nyusunnya. Makanya, coba kalian cek lagi apa yang jadi tujuan di awal. Kalau kalian ingin belajar bahasa baru, apakah 3 jam sehari itu cocok sama keseharian kalian? Atau mungkin 30 menit dulu deh biar lebih realistis. Kalau kalian udah paham sama aktivitas kalian, agenda kalian sehari-hari, nah kalian bakal lebih mudah untuk nyusun pembelajaran kalian pakai pertimbangan jadwal itu. Karena kemungkinan besar kalian sama goal kalian tuh lebih besar dan pastinya nih jangan lupa kalau belajar itu butuh have fun. Salah satu alasan orang bisa menerapkan lifelong learning di kehidupannya karena mereka senang belajar hal tersebut. Jadi kalian harus ingat lagi, alasan kenapa kalian mempelajari hal tersebut adalah hal yang menyenangkan buat kalian. Oke, mungkin itu adalah pembahasan kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua yang sedang mengalami penurunan motivasi atau lagi malas belajar. Aku Dara Syafira Benhar, izin pamit undur diri dan sampai jumpa.